Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Ini adalah perkataan dari seorang yang bernama Rut yang disampaikan kepada mertuanya yang bernama Naomi. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Kristus, di dalam surat-surat dari Rasul Paulus seringkali menyinggung 3 kata: iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam kitab Rut ini kita juga belajar tentang iman, pengharapan, dan kasih. Saudara, iman di tengah-tengah penderitaan dari seorang yang bernama Naomi. Dia mengalami kemelut kehidupan yang begitu dahsyat. Siapa yang menyangka pergi berempat, pulang dia tinggal sendiri, hanya menantunya yang akhirnya mengikut dia. Dia mengalami sebuah perjalanan kehidupan yang sangat tidak mudah. Kasih di dalam mengalami segala penderitaan, tetapi juga dia tetap ada sebuah pengharapan melihat mantu-mantunya yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan kita melihat bahwa ketika itu dia mengalami pemeliharaan Allah, walaupun suaminya, anak-anaknya meninggal dunia, tapi Tuhan tetap masih menyertai dia dengan memberikan menantu yang mau mendampingi, yaitu Rut, bersama dengan dia. Kasih dari seorang menantu kepada mertuanya begitu luar biasa. Saudara, kadang-kadang di dalam kehidupan kita, saya seringkali mengatakan bahwa betapa pentingnya kita menganggap menantu itu adalah anak kita juga. Saudara, jangan salah. Selalu orang mengatakan itu menantu, bukan saja menantu dia menjadi bagian anak. Saudara, ada seorang pendeta senior, dia berkata begini, "John, kamu punya anak laki-laki, itu namanya cuan-cuan." Oh, kok cuan-cuan gitu ya? Untung-untung katanya begitu. Kalau anak perempuan bocuan-bocuan. Wah, sampai begitu. Saya bilang, enggak lah, anak laki atau anak perempuan itu berkat dari Tuhan. Itu anugerah yang terbesar. Karena apa? Saudara tahu, anak laki lebih cuek, anak perempuan tuh lebih hangat. Saya tidak punya, tetapi sekarang saya punya menantu dan saya perlakukan mereka bagaikan anak-anak saya. Mereka menjadi bagian kehidupan yang membuat sukacita, kegembiraan yang luar biasa. Saudara, anak saya yang pertama sudah dikaruniai 2 orang putra di antara suami istri itu. Ada cucu kami yang berusia sekarang hampir 10 tahun, yang satu 7 tahun. Itu sebuah kebahagiaan, bukan memiliki keluarga. Setelah sekian perjalanan lamanya kita bisa tetap melihat. Tetapi bagaimana dengan keadaan kondisi Naomi pada saat-saat itu? Rut sepenuh hati atau setengah hati di dalam perjalanan mengiring Tuhan dan di dalam kehidupan keluarga dengan selalu melihat providensia Allah. Bahwa Tuhan berjanji kepada umatnya, orang-orang Israel, umat pilihan Allah, bahwa kalau mereka taat, kalau mereka hidup beribadah, hidup mereka itu akan diberkati. Tetapi Tuhan mengatakan, jikalau engkau murtad, jikalau engkau tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan hukuman. Dan itu terjadi. Jadi kalau kita mengapa ada kelaparan, jawabannya simpel, saudara. Karena dosa. Seperti Ayub mengalami penderitaan. Pada waktu Ayub mengalami penderitaan yang bukan main, maka dikatakan Ayub tidak melakukan hal yang tidak benar. Dia beriman, dia percaya kepada Tuhan. Tapi di dalam perjalanan kehidupannya dia mengalami penderitaan. Bukan karena dosa. Sebab itu saudara, jangan menyamaratakan. Karena banyak orang berpikir ketika seseorang sakit selalu ditanya dosanya apa. Ketika seorang mengalami kemiskinan dikatakan dosamu apa. Saudara, tidak selalu berkaitan dengan dosa. Tetapi salah satu penyebab daripada penderitaan itu adalah karena dosa. Sebab itu kita selalu dikatakan harus introspeksi diri kita masing-masing. Saudara, ada siklus yang terjadi. Israel berdosa, Tuhan menghukum. Israel bertobat, Tuhan mengampuni dan memulihkan. Itu adalah siklus yang terjadi. Ini adalah sesuatu yang bisa kita lihat. Saudara, kalau kita berbicara tentang seorang yang bernama Elimelek, yang dikatakan
akhirnya dia dikatakan mengungsi, dikatakan dia berimigrasi, maka jarak daripada boleh dikatakan tempat di mana dia mulai dari Bethlehem sampai dengan ke Moab diperkirakan, saudara, itu adalah berjarak 80 km. Sebab itu di dalam perjalanan hidup kita, siapa yang pernah tahu, saudara, dalam hidup kita kadang-kadang kita bisa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya percaya saudara yang ada di Manado ini tidak semuanya berasal dari Manado, tapi dari tempat lain pun datang ke sini. Ini adalah merupakan sebuah hal yang kita tidak mengerti, sebuah misteri. Saya lahir di Bandung, dibesarkan di Bandung, tetapi kemudian saudara jalan hidup, itu perjalanan kita tidak pernah tahu kemana. Sama mereka pun kita tahu melalui sebuah proses doa. Tetapi saudara memang ada hal-hal yang sedikit aneh. Misalnya, saudara Elimelech itu arti kata dari Elimelech, Allah adalah raja atau Allah adalah rajaku. Naomi itu adalah keindahan atau kesenangan, itu kata Naomi. Dan kalau saudara berbicara tentang Mahlon, itu adalah dikatakan sakit-sakitan. Lucu, saudara, namanya sakit-sakitan. Kilion itu dikatakan sia-sia, terbuang. Jadi ini sebuah pernyataan waktu yang pemuja, Christopher, itu artinya pemuja Allah. Jadi itu ada sesuatu yang kita ingin di dalam perjalanan hidup kita, bahwa anak yang kita berikan nama itu tidak sembarangan. Saudara-saudara, jangan pakai nama yang tidak baik. Harus nama yang baik atau makna yang terdalam. Saya pernah ada di pedalaman tahun 81 menanyakan bergaul dengan penduduk di sana, ada seorang anak. Anak itu saya tanya, namamu siapa? Toker, katanya. Kenapa Toker? Saya tanya bapaknya. Dia bilang, apa artinya? Gak ada arti. Loh, artinya apa? Gak ada arti. Saya bilang, kalau di Bandung, bahasa Sunda, toker itu, saudara, ayam itu mengais-ngais tanah untuk mencari makanan atau cacing begitu. Jadi saya bilang, aduh, kenapa ya dikasih namanya sampai begitu gitu. Tapi dia kan nggak tahu bahasa Sunda, ya kan? Itu adalah merupakan sebuah realitas. Tapi cuma saya pikir dia ditanya apa artinya, nggak ada arti gitu. Seharusnya di dalam perjalanan hidup kita selalu ingin melihat bahwa Allah berkarya di dalam kehidupan dari keluarga kita. Kalau kita memberikan anak-anak nama yang baik, karena di dalam nama terkandung pengharapan. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengganti nama Simon menjadi Petrus, saudara Lewi menjadi Matius, bukankah ini sesuatu yang baik, yang indah, yang sedemikian rupa, sehingga memang ada sorotan perpindahan ke Moab. Yang kedua, saudara, bukan hanya perpindahan ke Moab, tetapi juga perkawinan di antara orang yang percaya dengan yang tidak percaya. Artinya kalau mereka ini perkawinan campur. Dia mengalami satu keadaan terpinggirkan, tidak punya status sebagai seorang istri karena suaminya sudah meninggal, tidak punya status sebagai seorang ibu yang begitu penting karena anak-anaknya sudah meninggal. Sekarang hanya tinggal 2 orang menantunya bersama-sama. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah itu baik, sangat baik, sungguh amat baik. Itulah Allah kita. Satu hal kita harus percaya kesetiaan Allah. Allah yang tetap baik, Allah yang murah hati, Allah yang penuh dengan anugerah, itu tetap menyertai. Naomi merasakan perasaan itu, tetapi saudara, ada sesuatu. Ketika Ruth berbicara dengan Naomi, maka dia mengatakan, jangan desak aku meninggalkan engkau, dengan pulang tidak mengikuti engkau. Sebab kemana saja engkau pergi, di situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamu, bangsaku. Allahmu adalah Allahku. Menjadi sebuah kekuatan, bukan antara iman, pengharapan, dan kasih itu. Ruth dikatakan hidupnya sepenuh hati percaya kepada Allah Jehovah, Allah Naomi, yang juga disembah oleh Naomi. Dia percaya sungguh-sungguh, tidak setengah hati. Saudara, kita kadang-kadang masih banyak bertemu dengan orang yang suka berjanji, janji tinggal janji, bulan madu tinggal mimpi. Rinto Harahap yang menyanyikan, ingat saudara-saudara masa-masa lalu itu, janji tinggal janji, bulan madu tinggal mimpi. Itu seperti itu. Ada istilah abang, ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Itu bisa terjadi. Kenapa?
Karena di dalam kehidupan kita tidak sepenuh hati. Kita setengah hati. Salah satu menantu Naomi, dia tinggalkan. Tidak, kalau kita katakan gak salah, benar, betul. Naomi yang bilang, tetapi hanya Ruth, saudara, yang tidak setengah-setengah. Ruth berpaut dengan Naomi. Saudara, kata ini kalau saudara ingat kitab Kejadian pasal 2, ayat 24 itu dikatakan, keduanya menjadi satu. Itu adalah persatuan. Itu saudara antara menantu dengan mertua, itu bisa kompak bersatu. Apa yang diderita, apa yang menjadi sukacita, itu bersama-sama antara seorang mertua dengan seorang menantu, begitu luar biasanya. Kita melihat sebuah gambaran yang sangat nyata bahwa rencana Allah, saudara-saudara. Ruth itu kan ada di Moab, Boas itu ada di Yehuda, begitu. Tapi kenapa mereka akhirnya bisa bertemu? Karena Tuhan punya rencana yang sempurna. Di tengah-tengah kegagalan manusia, dosa manusia, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ibu saya pernah mengatakan sebuah perkataan begini. Setelah dia tahu, setelah saya menjadi seorang hamba Tuhan di tengah-tengah keluarga. Dia panggil, Joni, Mami mau sekarang ini bukan hanya kamu satu-satunya yang menjadi hamba Tuhan. Kalau bisa semua jadi hamba Tuhan, Mami rela. Mami akan senang, tapi itu tidak tercapai. Tetapi saudara-saudara, kalau ibu saya hari ini bisa melihat beberapa cucunya, 2 anak kami itu mempersembahkan hidup. Anak dari kakak saya 1 itu mempersembahkan diri. Anak dari adik saya juga mempersembahkan diri, saudara. Dari yang atas itu sudah mempersembahkan diri semua. Menjadi hamba Tuhan. Seandainya Mami bisa melihat penderitaan dia yang selalu berdoa untuk saya. Saya tahu bahwa di dalam perjalanan hidup pelayanan saya, ibu saya adalah pendoa syafaat yang mendoakan. Supaya di dalam hidup saya tidak sia-sia. Tetapi Tuhan tetap memakai. Saudara, ini adalah merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Ruth sepenuh hati. Kesetiaan dan kasihnya total. Bukan hanya menikah dengan suaminya, lalu suaminya meninggal, selesai relasi. Tetapi saudara, dia menganggap tetap Naomi adalah bagian hidupnya. Tuhan Naomi menjadi hidupnya. Tidak mengatakan dia, tetapi saudara dia bisa berkata, aku dan engkau, itu relasi yang terdalam. Yang seharusnya saudara dan saya miliki. Jangan hanya melihat dengan kata dia. Tapi jadikan sebuah kata. Tuhan, engkau tahu hidupku. Aku tahu engkau begitu baik. Engkau begitu setia. Tolong aku juga setia. Biarlah iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama bisa terjalani dengan baik. Yang kedua, bukan hanya kesetiaan, itu juga kasih, itu selalu ada penuntutan, pengorbanan. Kalau ada kasih, maka kita ada sebuah kerelaan untuk berkorban. Di dalam perjalanan hidup kita, kalau kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, seharusnya kita rela berkorban. Dan berkorban untuk setia kepada Tuhan tidak mudah. Pada waktu itu, dia mengatakan, John, ada yang manggil. Siapa? Ceme, kan biasanya panggilnya Tisiung sama Ceme begitu kan. Ada Ceme panggil, ya ada apa? Nggak tahu, kamu coba kontak. Jadi saudara saya kontak dengan seorang saudari di sana. Saya bilang, ada apa? Kamu cari saya. Tiba-tiba saudara, saya nggak pernah ketemu tuh ada satu Ceme, tiba-tiba ngomongnya kasar dia. Siapa yang cari? Oh, salah gua, muka gua sampai kemana. Saudara terpukul sekali saudara saya. Kemudian ada teman, gimana? Tapi herannya teman itu tanya, ada urusan apa? Kamu nggak ada, dia bilang, kenapa dia nggak cari? Oh gitu ya. Terus pada ketawa saudara. Teman-teman ini beberapa ketawa. Bukan hanya satu, beberapa orang ketawa. Lalu dia bilang, John tahu nggak ini hari apa? Saya bilang hari Senin. Saya ingat sekali hari Senin. Hari apa hari ini? Hari Senin, bukan Selasa kok ya. Senin. Lalu kemudian teman-teman bilang, ini bulan apa? Ternyata itu masalah April Mop. Boleh bohong. Saya kemudian mengatakan begini, kita ini mau jadi hamba Tuhan. Jangan bergurau untuk hal seperti yang begini. Saya sedih dan mengatakan, Tuhan, aku kecewa sekali dengan teman-teman. Ada kakak tingkat, ada yang satu angkatan, sedih perasaan itu. Sudah saya katakan, kita jadi hamba Tuhan jangan suka bergurau bohong-bohong. Kita harus punya integritas. Kita harus menjadi seorang yang punya komitmen. Kita harus menjadi seorang yang menjaga norma. Saudara, itu adalah merupakan peristiwa yang tidak mudah.
Saya berdoa, Tuhan, saya tidak mungkin menyangkal Engkau Tuhanku. Tapi apakah jalan persembahan hidupku ini harus berhenti sekarang karena aku ada kekecewaan? Ada rasa duka yang sungguh-sungguh karena aku dipermainkan, perasaanku terluka. Aku melukai banyak orang lain melukai diriku. Tidak pantas aku menjadi seorang hamba Tuhan. Sudah itu tingkat 2 saya pada waktu itu. Ada perasaan kesedihan dan sebagainya. Akhirnya Tuhan pulihkan, saudara. Hari ini, saudara, 2 tahun sudah melalui peristiwa iman, pengharapan, kasih di dalam kitab Rut ini. Kita selalu diingatkan kepada waktu kita mengalami segala perjalanan pergumulan. Tetap beriman kepada Tuhan. Tetap memiliki pengharapan providensia Allah. Tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Karena apa? Dia yang sudah berkata Immanuel itu tetap akan menyertai. Bahkan kasih, kita menghargai saudara. Kita selalu mengatakan terima kasih Tuhan untuk keluargaku. Terima kasih untuk istriku. Terima kasih untuk anak-anak, menantu, cucu. Untuk gereja Tuhan di mana aku bersama bertumbuh. Di mana kita punya sahabat. Di mana kita punya relasi dengan begitu banyak orang. Saudara, penuh dengan ucapan syukur. Hidup kita ketika penuh dengan sukacita akan selalu penuh dengan ucapan syukur. Saudara mau bersyukur? Saudara mau penuh sukacita? Biarlah Tuhan itu menjadi bagian yang terbaik. Suami mungkin bisa meninggalkan kita. Anak-anak mungkin bisa meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya.